Dan tentu juga masih bersama dengan financial expert CNBC Indonesia, Mas Aulia Akbar. Mas Akbar, kita lanjut ya. Ini dialognya masih ada 200 pertanyaan. Kalau ngomongin mantan kan ribet nih soalnya. Berhubung aku sama Sasa memang kan kalau tadi kita sudah bahas, kita nggak punya terlalu banyak pengalaman. Ada pengalaman temanku kalau boleh aku pinjam, yang bisa dikatakan cukup sukses dalam hubungan. Karena mereka berdua, aku kenal sama dua-duanya, akhirnya membuka bisnis kuliner yang memang cukup populer begitu ya bagi pasangan. Bisnis sempat berjalan tapi akhirnya tutup karena masing-masing sibuk, bukan karena bisnisnya gimana-gimana. Tapi berhubung aku deket sama yang perempuan cerita nih sama aku bahwa lewat bisnis itu dia makin mengenal sosok pasangannya lebih baik gitu. Dan akhirnya sekarang menikah gitu, happy ending. Jadi ada beberapa untung gitu yang bisa kita dapatkan dari bisnis barang pacar sebelum menikah. Nah, kalau dari Mas Akbar sendiri melihatnya bagaimana? Untung, mengenal, lebih baik, variasi dalam hubungan, dan juga modalnya juga pasti lebih ringan dong kalau berdua. Betul. Gimana kalau menurut Mas Akbar? Ya, jadi sekarang begini ya, kalau memang kita mau mendirikan bisnis bareng-bareng gitu, kita otomatis kita akan menyatukan dua kepala yang mungkin berbeda gitu ya dari pandangannya secara bisnis jadi satu di dalam satu bisnis usaha, dan mereka harus cari cuan di situ. Ketika memang chemistry-nya dia dapat ya, terus abis itu logika berpikir dia juga dapat gitu. Mungkin nggak cuma dari masalah jualan ya, tapi pengelolaan manajemen keuangan bisnis itu scale up-nya dia dapat, ya sukses. Di situ terlepas dia pacaran atau tidak gitu ya. Ditambah lagi kalau memang dia pacaran dan memang komitmennya juga udah kuat, mereka akan saling mengenal satu sama lain, dan kedepannya ketika masuk ke jenjang pernikahan ini bakal jadi makin kuat nih. Bisa jadi seperti itu karena udah benar-benar secara financial saya tahu bagaimana kamu berpikir mengenai bisnis ini, bagaimana pengelolaannya, operasionnya seperti apa, seberapa kamu bisa membuat ini jadi efisien. Judgment seperti itu ya terbukti di situ. Cuman balik lagi, kadang kalau mikirin yang enak-enaknya aja ya kadang seru gitu dengar success story. Tapi kan di balik itu kan akan ada apa ya, dinamikanya kan, kayak ombaknya itu bagaimana, kan bisnis nggak mungkin smooth aja kan. Pasti kan ada ketika dia masalah. Ada problem di sini, bagaimana dia address the problem itu sendiri, apakah memang masih bisa ditolerir sama pasangannya atau malah sebaliknya gitu. Ada kata kuncinya toleransi gitu ya, dan itu kemudian berdampak pada bagaimana komunikasinya ke depan, tidak hanya segi profesional tapi juga segi kerja sama hati tadi yang Dina sampaikan. Mas Akbar, ini kita masuk nih ke sesi tanya jawab. Ada beberapa sobat cuan yang sudah mengajukan pertanyaan lewat sosmed CNBC Indonesia. Yang pertama, ini kita lihat nih dari @feven_pandiora. Bagaimana kita dapat mengelola perbedaan pendapat atau konflik dalam pengambilan keputusan bisnis tanpa mempengaruhi hubungan pribadi kita? Langsung aja dijawab nih Mas Akbar. Ya, jadi perbedaan pendapat itu hal yang sangat wajar sekali ya. Tidak hanya dalam hal bisnis, mungkin dari rumah tangga juga. Itu sangat wajar gitu. Jadi kalau memang konteksnya adalah bisnis, yang pasti yang pertama kali harus dilakukan adalah ingat, jangan baper dulu gitu ya. Susah tuh. Iya kayak gitu. Sekarang mau jualan gitu ya, mau nambah omset gitu ya. Caranya gimana? Naikin harga apa benar-benar transaksi dinaikin gitu. Nah, satu bilang harganya gitu kan, karena kedepannya harga pasti naik. Nah, sekarang yang satu lagi bilang renovasi tempat biar customernya datang, habis itu omsetnya bakal naik gitu, transaksi juga akan meningkat. Hal kayak gini aja kan mungkin bisa jadi ini konflik gitu ya, perbedaan pendapat gitu. Bagaimana? Ya mari kita coba analisis satu persatu gitu masalah. Kalau misalnya kalian naikin harga gitu, apa saja yang jadi impact-nya di situ, dan kalau misalnya renovasi apa dampak buruknya dan positifnya, dilihat mana yang paling besar dampak positifnya, dan yang dampak buruknya paling besar yang mana, ya otomatis kita harus lari ke yang dampak positif paling besar. Jadi perbedaan pendapat tuh benar-benar harus diselesaikan sebaik mungkin ya, dan jangan baper. Oke, baik. Sebelum kita beralih ke pertanyaan yang kedua, ditahan dulu ya. Aku pengen nanya dari jawaban Mas Akbar tadi. Jadi kalau kita mau bisnis sama pacar, apakah kita harus memastikan bahwa hubungan kita sama pacar tuh baik dulu? Jadi benar-benar harus ya udah cocok banget dulu, komunikasinya oke, nggak ngambekan, nggak jealousan gitu. Barulah kita bisa berbisnis. Sebetulnya lebih kepada apakah kita yakin gitu ya, dia benar-benar gini, jadi intinya adalah masih bisa menempatkan diri satu sama lain lah. Kalau untuk bisnis ya harus profesional gitu. Nah sekarang seberapa baper dia untuk urusan kayak gini, seberapa baper kita dalam urusan seperti itu. Jadi itu harus benar-benar dikenali satu sama lain. Once ide udah oke, kamu oke, ayo jalan di situ. Oke, baik. Udah terjawab ya, Din? Sudah terjawab. Nanti kita ngobrolnya lebih panjang setelah
Gampang. Lalu kita ke pertanyaan kedua dari @ira_hulu. Apa langkah-langkah yang perlu diambil agar bisnis bersama dapat memberikan keuntungan finansial dan keberlanjutan jangka panjang bagi kedua belah pihak? Oke, intinya gini sih ya, kalau kita berbisnis ya pastinya yang harus diperhatikan adalah tujuan dari bisnis itu sendiri. Bisnis simpelnya adalah jualan gitu ya. Kita harapannya apa sih dari bisnis itu? Ya pendapatan tambahan dong pastinya kan. Kalau kita ibaratnya, kita pengen bisnis inilah kita pengen membantu orang kayak gini ya. Kalau ya itu bisa juga, cuman kan itu kan maksudnya kan core-nya adalah di sana kan. Nah, semangat dari tidak saling merugikan itu sama partner kita yang harus kita pupuk gitu. Partner kita, pacar kita, ya sudah kita jangan merugikan dia gitu. Kita benar-benar harus pikirkan bagaimana yang bisnis ini benar-benar bisa menguntungkan kita berdua dan nanti sampai di masa depan seperti apa gitu ya, dan nanti tujuan finansial kita berdua seperti apa gitu. Jadi syukur-syukur dari bisnis ini akan ada side income yang mana bisa membantu biaya pernikahan, biaya nanti mereka beli properti sampai nanti membiayai kelahiran dan pendidikan anak. Syukur-syukur begitu. Kok sudah terpetakan begitu. Jadi bisnisnya bisa jalan dengan ini ya, dengan stabil gitu ya, semangat masing-masing pasangan juga punya semangat yang sama di situ. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan Sobat Cuan juga adalah ketika misalkan sudah memiliki bisnis bersama, apakah ini bisa dikategorikan jadi harta bersama? Mungkin yang sama yang terjadi seperti Wulan Guritno ini kali ya. Ini yang menarik ya sebetulnya ya. Ketika dia bikin masih pacaran, ini jadi aset masing-masing, harta bawaan. Benar. Ketika menikah, nah maksudnya dia menikah, tidak ada perjanjian pranikah. Terus dia dapat income dari bisnis yang ini. Nah, income-nya jadi harta bersama. Income-nya jadi harta bersama. Tapi income-nya jadi harta bersama, tapi yang bisnis yang dia dirikan ini otomatis ini ada harta bawaan. Nah, itu kadang-kadang rumitnya di situ. Oke. Harta bawaan ini berarti dibaginya berdasarkan tadi salah satunya based on pembagian penyertaan modalnya ya? Iya, kalau misalnya kita dalam hal dari bisnis ya, misalnya saya sama Sasa mau bikin usaha nih, nanti kita lihat dari mana, dari misalnya dari penyertaan modal bisa, misalnya Sasa 70%, saya 30%, Dina berapa persen di situ. Itu dari total modal usaha itu sendiri. Nah, nanti ketika ibaratnya ada dari founders itu ada yang menikah di kemudian hari, itu tetap jadi porsinya dia. Oke, baik. Itu kalau case-nya untung Mas Akbar. Kalau rugi akhirnya gimana? Apakah memang harus ditanggung bersama dengan skema penyertaan modal juga atau seperti apa? Kalau setelah menikah akhirnya rugi? Akhirnya rugi, ya balik lagi kalau memang tidak ada prenup atau perjanjian pranikah gitu. Mungkin dia ada utang yang dia ambil ya, let's say pada saat setelah dia menikah ya otomatis utang itu akan harus tanggung bareng-bareng di situ ya. Nah, ketika sebelumnya ya mungkin itu bisa atas nama PT gitu. Cuman tapi dari segi proporsi apakah sama atau gimana? Kalau setelah menikah ya otomatis itu sama ya. Kalau pas lagi masih pacaran? Pas lagi pacaran ya sekarang kalau biasanya kan yang ngutang kan kayak perusahaannya gitu ya. Kalau lain halnya kalau perorangan. Ketika itu perorangan yang ngutang, saya mau ketika pacaran gitu ya, oke, ada utang gitu ya, ada utang dari si cowok gitu ya di situ ya, otomatis itu jadi utang bawaan si yang pria di situ. Nah, itu yang suka bikin konflik. Jadi jangan sampai gini, oke, kalau misalnya tiba-tiba Anda kan ada berutang. Nah, utangnya pas kapan gitu ya? Pas kapan kalau misalnya pada saat belum nikah gitu dan emang ada kaitannya sama bisnis, benar harus ditelusurin gitu. Berarti itu kewajiban Anda di situ. Belum lagi kalau putus nyambung ya. Pusing lah kita. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya begitu ya. Ada dari Anggi90. Bagaimana kita dapat mendefinisikan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam bisnis untuk menghindari konflik atau ketidakpastian di masa depan? Nah, ini menarik nih. Oke, kuncinya adalah dengan memiliki struktur usaha yang baik, struktur perusahaan yang baik di situ. Jadi jelas responsible-nya itu apa, si laki-lakinya misalnya handle di bagian mana, yang pasangannya, perempuannya di bagian mana. Jadi benar harus ketika kita mau berbisnis, organisasi dari bisnisnya itu juga harus mantap ya. Even itu adalah UMKM yang benar-benar kecil. Tapi kalau itu udah ada 2 orang, harus jelas yang namanya responsible-nya tanggung jawabnya. Nah, maka kalau emang udah mau jalannya udah mau usaha, bikinlah perjanjian ya, perjanjian MOU yang memang sesuai dengan syarat sah perjanjian sih ya. Nah, perjanjian atau MOU-nya nih akan sekompleks apa sih kalau misalkan
bikin bisnisnya ini masih awal-awal banget, ya. atau mungkin sebenarnya bisnis nggak begitu gede gitu, misalkan jualan online atau mungkin jualan gitu ya. kecil-kecilan lah intinya. Sebetulnya gini ya, seolah kita melihat kayak yang kecil-kecil kayak gini, masih kecil kayak gitu. Sebetulnya, tapi ketika ini jadi gede, ini bisa jadi sumber masalah. Nah, jadi sekompleks apa perjanjiannya? Saya rasa cukup dengan yang pastinya itu ya, tidak melanggar syarat-syarat perjanjian ya, ada di KUH Perdata. Terus yang kedua, itu harus memuat tanggung jawab dan hak para pihak yang membuat perjanjian itu. Dan sampai kapan perjanjian ini berlaku, itu juga harus dicantumkan di sana. Gitu ya, sama plus pembagiannya benar-benar sedetail mungkin, biar kita biar nanti nggak ada yang dirugikan di kemudian hari. Mendingan capek sekarang deh. Capek batin ya. Iya, udah putus, tambah lagi pusing bagi-bagi harta gondong. Nah, kalau pertanyaannya dibilang bikin hitam di atas putih begitu, apakah memang ini harus dibuat di depan notaris kah supaya legalitasnya sah, atau hanya cukup ada saksi dengan, gitu misalkan ya? Sampai sejauh apa kalau konteksnya pacaran ya Mas Akbar, sampai sejauh apa legalitas yang harus dibuat untuk berbisnis sama pacar? Saya rasa sih memang baiknya melibatkan pihak notaris kayak gitu ya, karena kita balik lagi, karena namanya bisnis itu pasti bukan main-main ya, itu pasti ada harapan-harapan yang disematkan di bisnis itu sendiri. Otomatis orang kalau pengen bisnis, pengennya pasti untung, pengennya pasti gede usahanya kayak gitu. Kalau misalnya cuma buat main-main ya ngapain di situ. Jadi lebih baik disahkan saja ke pihak yang itu ya, yang bisa notaris dalam hal ini. Menarik ya, kalau kita bahas terkait dengan hal ini, betul-betul harus dipikirin gimana sih do's and don'ts-nya, sampai hal kecil pun harus ditulis, karena jangan sampai nanti di kemudian hari, malah yang tadinya nggak kepikiran, malah aduh nyesel banget di kemudian hari, yang malah jadi buntung gitu ya. Iya benar, atau bukannya cuma rugi, tapi malah bisnis ini malah menjadi membuat hubungan itu retak. Itu sebenarnya yang paling ditakutkan. Kalau udah putus boro-boro gitu ya, mau obrolin dengan baik gitu hubungan aja, untuk ngobrol aja udah sulit gitu ya. Iya, betul sekali.